Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas materi tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, sebelum masuk ke kondisi geografis Indonesia, ada hal-hal yang perlu kalian tahu terlebih dahulu. Yaitu pertama, kalian harus paham dulu mengenai lokasi peta. Nah, jadi kalian harus tahu dulu peta itu apa sih, kayak gitu ya. Terus yang kedua yaitu kalian harus paham tentang wilayah peta Indonesia itu. Nah, oke, kita mulai ke materi yang pertama tentang pemahaman lokasi melalui peta. Nah, pemahaman lokasi melalui peta ini kita bagi lagi menjadi beberapa subbab. Pertama, kalian harus tahu dulu pengertian peta itu apa. Yang kedua, fungsi dan tujuan peta itu apa, jenis peta ada apa saja, dan unsur-unsur peta. Oke, kita mulai. Pertama, pengertian peta. Nah, di sini menurut KBBI, peta ini memiliki arti apa? Gambaran atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun menurut ahli kartografi itu apa? Orang yang ahli dalam bidang peta. Nah, dia mengartikan peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Nah, ini menurut ahli kartografi. Nah, dari dua pengertian ini, kalian bisa menyimpulkan pengertian peta itu apa? Oke, jadi kesimpulannya, pengertian peta itu apa? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, ini pengertian peta. Dari kedua ahli tadi, peta memiliki arti yaitu gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, itu pengertian peta. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada tahukah kamu? Nah, ini. Tahukah kamu siapa sih orang yang pertama kali yang membuat peta? Nah, jadi orang yang pertama kali membuat peta ini bernama siapa? Syarif Al-Idris. Nah, ini di sini. Syarif Al-Idris merupakan apa? Merupakan pakar geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia dan bola dunia. Dia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun berapa? 1100 Masehi. Nah, ini adalah pakar geografi yang pertama membuat peta dunia dan bola dunia. Nah, selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan kartografi. Nah, ini tadi kartografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta dan penggunaan peta. Nah, ini jadi untuk orang yang membuat peta disebutnya kartograf. Oke, kalau kartografi adalah ilmunya. Jadi kalau kartografi ilmunya, kalau kartograf adalah orang yang ahli dalam peta. Oke, kita lanjut. Di sini ada apa? Ada atlas. Nah, kalian pernah lihat atlas waktu SD ataupun sekarang kalian punya. Nah, atlas itu apa? Atlas adalah kumpulan gambar. Gambar apa? Gambar peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Nah, ini yang dimaksud dengan atlas. Nah, atlas sendiri juga dibagi lagi. Ada dua, yaitu atlas umum dan atlas khusus. Atlas umum biasanya itu atlas dunia, ya. Kalau atlas khusus biasanya itu atlas-atlas yang mengenai misalnya penampakan alam, persebaran penduduk, itu atlas khusus. Yang keempat ini ada disebut dengan globe. Globe itu apa? Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil dan berbentuk bola yang menggambarkan berbagai penampakan di permukaan bumi. Nah, ini jadi miniaturnya dunia yaitu globe ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang dimaksud dengan fungsi dan tujuan peta. Nah, ini. Jadi peta itu merupakan gambaran suatu wilayah ya tadi yang ukurannya lebih kecil baik secara detail maupun menyeluruh. Nah, makanya peta ini memiliki banyak manfaatnya, khususnya untuk sebagai sumber data
dan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Biasanya peta juga digunakan untuk apa? Untuk keperluan strategi militer nih. Siapa nih yang mau jadi misalnya calon-calon tentara? Nah, ini kalian harus paham dengan peta. Adapun peta juga biasanya digunakan oleh siapa? Oleh nahkoda kapal atau pilot pesawat ini. Oke, di sini ada fungsi peta menurut Aryono Prihandito ya. Fungsi peta menurut Aryono Prihandito yaitu pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Kedua, menunjukkan jarak antara kota atau luas daerah di permukaan bumi. Yang ketiga, yaitu bisa memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu, misalnya gunung, sungai, dan benua. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data di suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Ini fungsi peta menurut Aryono Prihandito. Oke, yang kedua nih, tujuan pembuatan peta. Untuk apa sih kita membuat peta? Yaitu tujuannya untuk menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang keempat, pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya atau kontur. Yang kelima, yaitu keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan. Ini tujuan-tujuan pembuatan peta. Oke, kita masuk ke jenis peta. Nah, ini ada beberapa jenis peta. Pertama, berdasarkan informasinya. Nah, berdasarkan informasinya, peta juga bisa dibedakan, yaitu ada yang masuk dengan tadi peta umum atau peta ikhtisar. Yang kedua, yaitu peta khusus atau peta tematik. Peta umum, apa itu peta umum? Yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Misalnya di sini peta wilayah Republik Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada yang masuk dengan peta khusus atau peta tematik, yaitu apa? Peta ini hanya menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi. Misalnya apa? Peta kepadatan penduduk, peta pariwisata, dan peta penggunaan lahan. Ini jenis peta berdasarkan informasi. Yang kedua, ada berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya, peta ini ada dua, yaitu dimaksud dengan peta foto dan peta garis. Nah, peta foto ini artinya apa? Peta yang dihasilkannya mozaik foto. Nah, ini biasanya kalian ketika misalnya menggunakan Google Maps ya, ada di situ ketika kalian memotret suatu wilayah, nah di situ akan menghasilkan kontur nama legenda itu. Sedangkan peta garis apa? Ini hanya menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pencari kegiatan alam seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang masuk dengan jenis peta berdasarkan skala. Di sini berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Nah, ini peta kadaster ini dia memiliki skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Sedangkan untuk skala besar ini memiliki skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Sedangkan peta skala sedang ini memiliki skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Adapun peta skala kecil memiliki skala yaitu 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, yang terakhir ada peta skala geografis, ini memiliki skala yaitu lebih dari 1:1 juta. Nah, ini berdasarkan skalanya. Nah, yang terakhir jenis peta berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya. Oke, berdasarkan bentuknya ada yang dimaksud dengan peta timbul atau peta relief, yaitu apa? Ini peta
peta dibuat itu berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, biasanya bentuk relief muka buminya ini lebih jelas penampakannya. Nah, makanya disebut dengan peta timbul. Sedangkan peta datar atau peta biasa, biasanya dia hanya di satu bidang datar. Terus apa? Terus hanya dibedakan dengan warna dan simbol yang diberi keterangan pada bagian legenda peta. Ini yang masuk dengan peta datar. Jadi petanya datar seperti biasa, seperti gambar biasa. Yang membedakannya itu hanya warnanya saja. Misalnya setiap dataran tinggi ataupun dataran rendah memiliki warna yang berbeda di petanya. Terus ada pun di sini yang ketiga peta digital atau peta terkomputerisasi. Nah, ini yang bisa dapat dibaca melalui komputer. Nah, ini yang dimaksud dengan peta digital. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang masuk dengan unsur-unsur peta. Ada apa saja sih dalam peta? Pertama di sini ada yaitu yang dinamakan judul peta. Nah, di sini judulnya apa di sini? Peta Kepadatan Penduduk Indonesia tahun 2016. Nah, ini yang dimaksud dengan judul peta. Judul peta itu apa? Merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi dari gambar peta tersebut. Nah, ini biasanya dia terdapat di bagian atas. Di sini tentang kepadatan penduduk bisa kalian lihat. Terus yang kedua ada yang masuk dengan apa? Garis astronomis. Nih di sini. Garis astronomis ini adalah garis hayal di atas permukaan bumi. Nah, garis astronomis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang masuk dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang apa? Garis dari timur ke barat, sedangkan garis bujur merupakan garis mana? Dari utara ya ini. Dari utara ke selatan. Nah, ini. Terus ada yang dimaksud dengan apa? Ada yang dimaksud dengan tanda arah atau orientasi. Nah, ini arah mata angin ya, utara, timur, selatan, barat. Terus ada lagi yang masuk dengan inset peta. Nah, ini apa sih inset peta? Inset peta adalah peta kecil yang ada di dalam peta. Ini peta kecil yang ada di dalam peta, ini masuk dengan inset. Terus ada yang masuk dengan apa? Dengan simbol peta. Nah, simbol peta ini dia akan menjelaskan tentang penampakan objek-objek yang ada di muka bumi. Misalnya dibagi menjadi 3 simbol peta itu, ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Ini. Terus ada yang masuk dengan skala. Nah, ini apa sih skala? Yaitu perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, ini yang masuk dengan skala. Terus ada lagi yang dimaksud dengan legenda. Legenda apa? Dia ini menjelaskan tentang keterangan berisi gambar atau simbol beserta artinya. Legenda biasanya terletak di bagian pojok kiri bawah peta. Nah, ini. Jadi, legenda ini akan menjelaskan apa saja arti-arti dari simbolnya. Oke, yang terakhir ada lettering. Lettering ini adalah nama ya, nama-nama daerahnya, nama-nama tempatnya. Oke. Lanjut. Ini ada yang masuk dengan garis tepi, yaitu apa? Garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta tersebut. Jadi biar tidak kelewatan. Nah, ini makanya adanya pembuatan garis tepi. Dan terakhir ada yang masuk dengan sumber peta. Nah, ini jadi peta ini siapa yang membuatnya? Di sini kebetulan yang membuatnya adalah Administrasi Indonesia Statistik ya, Indonesia. Nah, ini yang membuat petanya, ini adalah sumber petanya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kalian akan membuat peta, apa saja sih syaratnya? Nih, pertama syarat pembuatan peta itu harus konform. Apa artinya? Dia itu bentuk peta harus persis menyerupai bentuk aslinya. Jadi tidak boleh mengubah, menambah atau mengurangi bagian yang ada. Jadi kalian tidak boleh asal-asalan ketika membuat peta. Terus yang kedua itu ada ekuivalen. Apa itu? Dia harus memiliki ukuran skala pada peta itu harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu. Jadi kalian tidak boleh menambahkan atau mengurangi sebuah skala dari peta. Yang ketiga yaitu equidistant. Apa itu? Dia
memiliki skala tertentu, jarak atau posisi dari segala penampakan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalian tidak boleh asal-asalan ketika membuat peta. Selanjutnya kita masuk ke letak wilayah Indonesia. Nah, letak wilayah Indonesia ini artinya apa? Yaitu tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi berdasarkan sifatnya. Nah, letak juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada tadi letak astronomis atau absolut, dan letak geografis atau disebut dengan letak relatif. Nah, Indonesia merupakan apa? Negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Nah, letak astronomis Indonesia dan letak geografis Indonesia. Nah, letak astronomis atau tadi letak absolut yaitu letak suatu tempat atau wilayah yang berdasarkan tadi garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah letak astronomis. Jadi letak suatu tempat berdasarkan apa? Tadi garis lintang dan bujurnya. Nah, Indonesia ini secara astronomis terletak pada apa? 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua ada tadi kita lanjut lagi nih. Di sini berdasarkan garis lintangnya. Nah, kondisi Indonesia dia sebagian besar Indonesia terletak di belahan bumi selatan. Yang kedua, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Dan memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Menerima penyinaran matahari setiap tahun, banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara sangat tinggi. Nah, adapun letak bujurnya tadi membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah. Ada yang masuk dengan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, daerah Jawa Barat termasuk kemana? Masuk ke dalam waktu Indonesia Barat. Nah, misalnya di sini Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan wilayah yang masuk ke wilayah tengah yaitu ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi. Nah, adapun bagian timur daerah waktunya yaitu Kepulauan Maluku dan Papua Nugini. Jadi untuk perbedaan waktunya, kalau WIB itu jam 7, kalau WITA berarti lebih 1 jam, berarti jam 8, kalau timur ini lebihnya 2 jam, jadi jam 9 ini. Ini adalah letak astronomis ya, letak absolut. Oke, ini gambarnya seperti ini. Oke, nah sedangkan untuk letak geografis apa? Letak geografis adalah letak berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, ini secara geografis Indonesia ini terletak antara dua benua, yaitu ada benua Asia dan benua Australia, dan berdasarkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dari letak geografis ini Indonesia menempatkan sebagai posisi silang. Jadi Indonesia ini memiliki jalur transportasi. Jadi Indonesia ini dilewati beberapa negara. Jadi Indonesia adalah wilayah yang sangat menguntungkan karena dia ini ada di posisi silang untuk perdagangan internasional ini. Jadi makanya Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Ini akibat letak geografis Indonesia. Nah, mempunyai iklim musim, adanya tadi musim kemarau dan musim hujan. Dari iklim laut terletak di perempatan lalu lintas dunia, makin ke arah timur hujan makin berkurang. Ini jadi silang ya Indonesia ini wilayahnya. Jadi ketika perdagangan internasional pasti akan melewati negara Indonesia. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.